Selama proses berlangsung, diminta untuk men-silentkan handphonenya atau gadget yang lain. Untuk Zoom, diminta menonaktifkan fitur suara. Jadi, dinonaktifkan kecuali nanti jika diminta. Berikutnya, diminta juga memperhatikan background masing-masing. Kalau masih ada jemuran, tolong diangkat. Kalau masih ada gantungan-gantungan yang mengganggu, tolong disingkirkan terlebih dahulu agar dalam proses ini kita bisa menampilkan yang terbaik untuk kita semua. Nanti juga acara kita akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak Ibu undangan dan siswa-siswi diminta untuk berdiri bersikap sempurna. Dimohon untuk memperhatikan posisi kameranya. Jadi jangan sampai nanti semuanya pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya terpotong lehernya. Jadi diperhatikan supaya kita tidak terlihat kurang baik. Selain menyanyikan lagu Indonesia Raya, nanti juga kita akan melaksanakan ibadah. Diminta nanti juga memperhatikan tata cara ibadah. Jika memang ada waktunya kita berdiri, diperhatikan juga posisi berdiri dan sikap kita. Dan selama prosesi berlangsung, diminta kita bisa mengikuti dengan hikmat dan bersukacita tentu saja. Terima kasih. Kita akan menunggu momen graduasi ini dibuka. Kita tunggu berapa saat lagi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan orang tua beserta undangan. Hari ini kita akan mulai pembukaan untuk graduasi siswa-siswi Kristen Ketapang Jakarta 2020-2021. Untuk anak-anak, mohon bantuannya untuk didampingi dengan orang tua, dan kameranya silahkan untuk dinyalakan atau dibuka. Graduasi SMA Kristen Ketapang 1 2020-2021 dimulai.
menyanyikan lagu Indonesia Raya, kami minta segenap hadirin, Bapak, Ibu, undangan, dan siswa-siswi untuk berdiri bersikap sempurna. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. boleh duduk. Selanjutnya kita akan mengikuti kegiatan graduasi. Kita harapkan dapat mengikuti ibadah dengan hikmat. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan juga siswa sekalian yang ada di rumah masing-masing. Kita ketemu kembali di kebaktian kita pagi hari ini, kebaktian graduasi kelas 12 SMA Kristen Ketapang 1 Jakarta. Kita bersyukur karena Tuhan baik, boleh izinkan kembali kita bersama-sama melewati kebaktian hari ini. Saya mau supaya kita di rumah masing-masing lihat kiri kanan, ada duduk bersama orang tua atau dengan siapapun, boleh kasih senyum dan kita mau mulai kebaktian pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai kebaktian hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami. Sampai hari ini Engkau masih sertai kami. Dan kami bersyukur Tuhan Engkau baik, khususnya buat kelas 12. Mereka tiba di saat 3 tahun mereka sudah studi, dan hari ini kami akan melewati kebaktian ucapan syukur atas apa yang sudah mereka lewati selama 3 tahun. Berkati kami semua Tuhan, puji-pujian, doa, dan kebenaran firman Tuhan yang kami lewati hari ini. Dan semua acara graduasi hari ini berjalan dengan baik. Kau pimpin kami di rumah kami masing-masing, berikan kami konsentrasi untuk kami bisa menikmati kebaktian ini dari awal sampai akhir. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23. Dikatakan di sana, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hari ini kita akan membahas satu tema atau satu topik yang berbicara tentang starting our new chapter. Mari kita naikkan pujian terlebih dahulu kepada Tuhan. Besar di dalamku. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah
Selamat pagi Bapak Ibu dan juga siswa sekalian. Kita akan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta David Purnomo. Mari sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita naikkan pujian Immanuel. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku datang untuk berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Silakan kepada Pendeta David. Shalom, adik-adik 3 SMA yang hari ini akan di graduation, di wisuda dari bangku SMA, sekarang sudah lulus. Beberapa di antara Anda mungkin akan menjadi mahasiswa di dalam kota, di luar kota, atau bahkan ke luar negeri. Anda sedang memasuki sebuah kehidupan yang baru, sebuah babak baru dalam kehidupan ini. Selamat! Sebelum kita melanjutkan akan acara kita, ya acara wisuda yang pasti luar biasa ini, ya kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa untuk boleh memohon akan pertolongan Tuhan, memahami akan kebenaran firman yang sengaja diberikan untuk Anda, membekali Anda yang sebentar akan graduation. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, Allah yang demikian baik, luar biasa untuk kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan buat adik-adik kami sehingga mereka bisa menyelesaikan akan studinya di bangku SMA dan sekarang siap untuk masuk di dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau melakukan berbagai macam rencana yang lain. Sebuah babak yang baru dalam kehidupan mereka. Maka ya Tuhan, kami memohon Kau memberikan pertolongan-Mu sementara kami merenungkan firman hari ini, supaya firman ini menjadi bekal yang teguh dan kuat untuk menolong mereka menjalani kehidupan ke depan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk membahas tentang tema kita, ya start a new chapter, ya starting our new chapter, ya saya ingin mengajak kita untuk melihat sebentar sebuah tayangan, ya saya ingin mengajak kita memikirkan tentang The Avenger. Avenger itu muncul di bioskop ya. Saya rasa yang Avenger-nya sekarang ada 4 ya. Avenger yang seri pertama, lalu Age of Ultron, ya lalu Infinity War, dan kemudian Endgame. Ya, kita lihat sedikit cuplikan yang sengaja saya edit untuk keperluan firman Tuhan hari ini. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Para Avengers. Superhero untuk penyelamat bumi. Demikian Marvel Comics mengisahkan. You think you're the only superhero in the world? Mr. Stark, you become part of a bigger universe. You just don't know it yet. Saya melihat film Avengers itu mulainya diajak oleh anak saya. Anaknya Pak David waktu itu mengajak, ayo papa, ya Dedi kita nonton. Film apa sih? Film Marvel. Oke, ya saya cuma menemani. Namun setelah seri pertama, saya jadi ikut antusias untuk mendapatkan melihat akan babak berikutnya. Akan seri berikutnya. Dan setelah keluar seri kedua, semakin penasaran. Saya ingin mendapatkan seri ketiganya. Ya, sekarang sudah Endgame ya. Saya rasa sudah siap juga diluncurkan itu di Hollywood ya. Serial berikutnya. Dan saya nggak tahu apakah anak-anak muda bahkan orang tua juga masih semangat untuk menunggu the next chapter daripada serial The Avengers tersebut. Saudara, adik-adikku, Anda mungkin mengingat apa yang tadi didengar ya di dalam penghujung daripada klip yang saya edit itu, ya dikatakan semacam ini ya. You think you're the only superhero in the world? Waktu itu dia berkata kepada si Iron Man ya, Mr. Stark katanya, kamu pikir kamu satu-satunya superhero di dunia ini? Lalu dikatakan, you have become part of a bigger universe. You just don't know it yet. Kamu sudah menjadi bagian dari dunia yang lebih besar. Tanggung jawab yang lebih besar. Sebuah kesempatan yang lebih besar. Saudara, kalau Anda ingat, ya adik-adikku, Iron Man itu awalnya mulai dengan main-main aja ya, bikin robot-robotan, dipakai, keren, ya, lalu kemudian ya perang lah, bla 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 bla, ya. Tapi kemudian dikatakan, kamu sebentar lagi, atau sebenarnya adalah bagian daripada a bigger universe. You just don't know it yet. Mungkin kamu belum tahu aja. Adik-adikku, Anda ini sebenarnya adalah, setiap Anda adalah bagian daripada dunia yang lebih besar. Waktu SD dunia kita mungkin cuma sekedar keluarga kita. Bersama dengan keluarga, papa, mama, masuk sekolah, oke, punya teman-teman, tapi nggak terlalu dalam hubungan kita. Balik ke rumah lagi, selesai sekolah, lalu hidup kita kebanyakan di rumah. Namun selesai SD, masuk ke SMP, ke SMA, kita mulai lebih banyak mungkin di luar rumah. Entah alasan belajar bersama, les, atau kemudian bermain, pergi kemana-mana sama-sama teman-teman. Kita punya dunia yang lebih besar sedikit. Ada di luar rumah, tapi masih di sekitar-sekitar itu juga. Bukan? Dan sekarang waktunya Anda akan masuk dalam bigger universe.
Sebuah dunia yang jauh lebih besar karena Anda akan meninggalkan rumah Anda. Kebanyakan di antara Anda mungkin akan kos, ya di luar kota, di luar negeri bahkan mungkin, ya atau walaupun di dalam kota, ya mungkin juga ada banyak petugas Anda yang mengharuskan Anda lebih banyak berinteraksi di luar rumah Anda. Dan benarlah ya apa yang tadi kita mulai dengan sebuah klip singkat, you think you are the only superhero in the world? Waktu kita di rumah mungkin kita penguasanya, sang hero-nya. Ya, apa-apa kita lakukan banyak hal. Di sekolah mungkin kita masih orang yang diperhitungkan. Tapi ada waktunya kita akan keluar dan melihat bahwa sebenarnya kita, setiap Anda adalah bagian daripada dunia yang lebih besar, yang lebih luas, yang Anda mungkin belum pernah kenal. Bagaimana cara kita menjalani dunia yang lebih besar dan lebih luas itu? Anda nggak akan pernah memahami. Mungkin Anda sedang merindukan, seperti waktu nonton The Next Chapter atau apa namanya nih film seri berikutnya dari Avenger. Wah, chapter 2 gimana ya? Waktu yang seri 3 gimana ya? Anda exciting. Sekarang Anda lulus kuliah, lulus SMA, saya yakin Anda juga lagi exciting. Wah, mau kampus mahasiswa, bukan siswa ya. SD, SMP, SMA masih siswa. Sekarang mahasiswa. Wah, Anda sedang antusias. Tapi tunggu sampai Anda memasuki bigger world itu. Dan Anda akan mendapatkan bigger world Anda. Mungkin tantangannya jauh berbeda dengan dunia yang sekarang ini Anda kenal. Jadi izinkan kita untuk melihat bersama dan merenungkan dari firman Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-23, ayat yang singkat akan saya bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat yang singkat, mari kita baca bersama-sama, adik-adikku di rumah masing-masing, 2-3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekali lagi sambil dihafalkan, nggak perlu melihat ke layar, 2-3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ada 3 frasa yang minimal kita dapatkan dari ayat ini. Yang pertama, Tuhan menetapkan. Frasa berikutnya adalah langkah-langkah orang. Dan frasa ketiga adalah yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari kita mulai dengan membicarakan tentang langkah-langkah orang. Anda orang? Oh iyalah, pasti orang lah Pak David. Oke, haleluya. Artinya firman ini untuk Anda. Ini adalah firman yang dibuat oleh Allah di dalam tulisan Daud yang menjelaskan ketika orang itu melangkahkan kaki untuk menuju pada masa depan, untuk menjalani akan sebuah kehidupan. Maka setiap kali kita melangkah, seharusnya lah langkah yang kita buat adalah sebuah langkah yang aman, langkah yang kita buat adalah langkah yang memastikan semakin dekat pada tujuan atau sasaran panggilan Tuhan atau cita-cita Anda. Langkahnya Anda buat bukanlah merupakan langkahnya membuat Anda berputar-putar tanpa arah. Langkahnya Anda buat bukanlah langkahnya membuat Anda terjerumus, lalu kemudian menjadi kesengsara dan menghambat Anda untuk menuju masa depan. Mari kita pikirkan hidup kita sementara dulu waktu kita SD, SMP, SMA. Berapa banyak langkah-langkah yang kita buat, dan ternyata langkah yang salah, bukan? Sementara kita melangkah hanya sekedar ikut. Kata orang, teman kita mengatakan, yuk kita main game ini, kita ikut. Kita melangkah pada sesuatu yang mungkin membuat kita semakin jauh daripada tujuan. Atau malah beberapa di antara kita tidak pernah mau melangkah. Setelah saya pulang sekolah tinggal tidur, tidak melakukan banyak hal. Anda tidak melangkah, maka tujuan, sasaran yang mungkin harusnya dalam 10 tahun Anda dapatkan, karena Anda tidak pernah melangkah. Maka bukan 10 tahun Anda dapatkan, tapi mungkin 15 tahun atau 20 tahun bahkan. Beberapa bahkan telah mencelakai dirinya sendiri dengan langkah-langkah yang salah. Melakukan banyak hal yang merusakkan kehidupannya, dan masa depannya juga. Dan kalau berkeluarga berarti kamu rusak keluarga yang mungkin sedang Anda buat, akan Anda buat kelak. Mari pikirkan langkah-langkahnya akan kita buat. Adik-adikku, ini adalah firman untuk Anda yang sedang melangkahkan kaki untuk masuk sebuah chapter yang baru di dalam kehidupan. Kalau Anda menengok ke belakang,
SMA, SMP, SD. Interaksi Anda dengan orang tua, kakak adik Anda, dengan guru Anda, dengan teman-teman Anda. Ya, Anda bisa mengukur apa yang telah Anda lakukan. What is the good things that you have been done, and what is the worst, yang paling buruk yang telah Anda buat. Dan sekarang Anda punya kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Di dalam sesuatu yang baru itu Anda tidak perlu lagi memberitakan yang lama. Mungkin memang ada beberapa di antara Anda lebih siap karena waktu yang tempo yang dulu sudah mempersiapkan dengan baik, yang sementara di beberapa di antara tidak terlalu siap. Tapi nggak terlalu penting itu. Anda bisa membuat sebuah chapter yang baru. Sebuah situasi yang baru, dengan orang-orang yang baru, teman yang baru, suasana kampus yang baru. Mungkin dengan kehidupan lingkungan yang baru, karena Anda tidak dengan keluarga Anda, misalnya Anda harus keluar kota, atau bahkan keluar negeri, bukan? Atau bahkan beberapa di antara Anda mulai bekerja. Mulailah memikirkan langkah apa yang akan Anda buat di dalam kesempatan yang baru itu. Saudara, kalau Anda menengok ke belakang, tidak banyak yang mungkin bisa Anda kerjakan. Kesalahan-kesalahan dengan teman Anda sudah terlanjur bertengkar, belum tentu dengan mudah bisa beres. Tapi ada kesempatan yang baru. Anda akan punya teman yang baru. Kalau dalam studi Anda banyak yang gagal pada waktu lalu, tapi Anda sudah lulus juga, puji Tuhan, ya Anda ada banyak hanya Anda bisa buat untuk mengubah angka yang tertulis di dalam ijazah Anda, tapi Anda punya kesempatan untuk membuat langkah yang baru, angka yang baru pada ijazah wisuda Anda ketika nanti menjadi mahasiswa. Apa yang langkah yang akan Anda buat nanti? Apakah Anda sudah berpikir dengan cermat dan baik? Langkah apa yang Anda kerjakan? Saudara, ketika SD, SMP, SMA, ya kita mungkin tidak terlalu pusing untuk memilih atau bertanggung jawab atas langkah yang kita buat. Karena setelah saya SD ya pasti SMP lah. Setelah saya kelas 7 pasti kelas 8, lalu lanjut kelas 9, pindah kelas 10, SMA, 11, 12 tugasnya sama, setiap hari datang pagi lalu pulang pulang, itu urusan kita. Tapi di dalam new chapter, lepas daripada bangku sekolah siswa, Anda menjadi mahasiswa, semuanya berubah. Something new will come to you. Anda nggak ada orang yang suruh-suruh jam sekian terlambat masuk kampus segala macam. Anda harus punya tanggung jawab kerjakan tugas sendiri ya, dan segala banyak hal. Apalagi kalau sudah skripsi ya, Anda malas ya nggak dikejar-kejar, pokoknya mundur aja setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak lulus. Ya, menjadi mahasiswa abadi gitu ya, atau Anda orang yang bisa kejar semua dengan cepat. Pikirkan setelah ini ada sebuah new chapter dan Anda sedang starting over, dan ketika Anda mulai melangkah, buatlah langkah-langkah yang benar. Berita baiknya untuk Anda adalah sebenarnya setiap langkah Anda itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, seperti sebuah rawa atau sebuah rumput padang ya, padang rumput. Sebenarnya sementara kita melangkah menyeberangi akan rawa atau padang rumput itu, Tuhan telah meletakkan milestone atau batu-batu pijakan yang tepat yang memastikan kita menuju pada masa depan Anda. Kita bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia sudah set itu. Habis ini, nanti kamu ke sini, mau ke situ, sampai pada tujuan. Dan tujuan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan yang diberikan Tuhan buat kita. Tuhan mungkin membawa kita melewati lembah kekelaman, namun ujungnya selalu adalah padang rumput hijau. Saudara, saya antusias karena saya memikirkan tentang hal-hal yang terbaik apa yang telah disiapkan Tuhan buat saya di hari depan saya dan hari depan adik-adik semuanya. Dan berita baiknya adalah, sekali lagi, kalau Anda sungguh-sungguh mencari akan Tuhan dan mau untuk dengar-dengar akan Tuhan, Anda mau untuk taat dalam pimpinan Tuhan, Tuhan sudah bikin milestone-nya, Tuhan sudah bikin batu-batu pijakannya, sehingga Anda nggak perlu kebingungan sebenarnya untuk melangkah kemana. Ada batu-batu di mana Tuhan siapkan supaya Anda berpijak di setiap pos kehidupan Anda. Maka jalan hidup kita itu sebenarnya adalah aman. Aman dalam Tuhan. Saudara, ketika saya, adik-adikku, ketika saya lulus SMA, orang tua saya dalam situasi PHK. Saya masuk ke kampus negeri, namun oleh karena dukungan daripada gereja, akhirnya saya bisa masuk ke kampus swasta.
Dalam kampus swasta itu saya nggak tahu bagaimana saya membiayai studi saya dengan baik dengan segala situasi. Adik-adik saya dan ya, mama saya tidak punya penghasilan. Tapi rupanya Tuhan punya cara yang luar biasa. Sementara saya studi, saya masih bisa bekerja dan adik saya akhirnya juga ikut bekerja. Sedemikian rupa sehingga milestone yang ditancapkan Tuhan setelah saya lulus SMA adalah milestone yang baik. Dan setelah itu saya masuk ke Seminari Alkitab Asia Tenggara untuk studi teologi saya. Dan situasinya tidak banyak berubah. Ada banyak situasi di mana keuangan keluarga masih tergantung pada saya. Ya, ayah saya sudah bekerja, adik saya juga mulai bekerja, tapi bagian terbesar masih pada saya. Dan saya harus kuliah ke luar kota sekarang. Saudara, sementara yang lain-lain kalau berdoanya Tuhan, semoga saya diterima masuk seminari, saya itu berdoanya agak berbeda. Tuhan, kalau saya masuk nanti gimana? Tapi jawaban Tuhan indah sekali. Malam itu saya ingat, saya berdoa ya di ranjang susun waktu di seminari ya. Ranjang atas, ranjang bawah. Atas bawah saya ada di atas, saya berdoa. Dan malam itu saya berdoa, saya mengatakan, Tuhan gimana kalau saya keterima? Ya, yang lain keterima sukacita, saya keterima malah bingung ya. Lalu Tuhan ngomong gini aja, simple, halus, lembut, tapi mantap di dalam hati saya. Aku menyertai kamu. Tenang, aku ada di sini. Cuman gitu aja. Dan itu membanjiri damai itu membanjiri akan hati saya. Dan saya tenang. Dan saya tahu kalau saya masuk di Seminar Alkitab Asia Tenggara waktu itu juga adalah milestone yang diberikan Tuhan. Batu, ya pijakan yang membuat saya bisa menjalani akan selangkah lebih dekat dengan panggilan hidup saya. Saudara, Tuhan itu sudah menetapkan langkah-langkah hidup Anda. Ya, saya sementara sebelum masuk ke Seminari Alkitab, ya saya tuh banyak berdoa. Ya, setiap kali saya tanya sama orang tua saya mengatakan doain dulu, bener apa enggak? Tanya sama pendeta saya, bener apa enggak? Doain dulu, jangan cuma emosi. Dan saya berdoa. Adik-adik, ketika Anda memilih saya mau jadi kuliah jurusan apa? Kedokteran kah, hukum kah, ya digital apa namanya nih desain grafis kah? Anda berdoa apa enggak? Jangan-jangan Anda belum berdoa. Anda cuma ikut-ikutan orang aja. Anda berkata, Tuhan, apa namanya? Kalau Anda masuk ke jurusan misalnya digital, apa namanya nih, desain grafis, tapi Tuhan nggak menempatkan Anda di sana, bagaimana? Doakan. Nah, kabar baiknya adalah saya percaya Tuhan sanggup mengubah segala situasi untuk menjadi kebaikan dalam hidup Anda. Jika Anda sudah membuat keputusan, mulai sekarang lebih banyak berdoa. Supaya Anda berjalan di tempat di mana Tuhan sudah menetapkan Anda. Ayat 24 dari Mazmur 37, sebenarnya satu ayat setelah yang kita baca tadi, Anda tahu. Ya kelanjutannya ngomong gini nih, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ya memang kadang-kadang kita bisa jatuh, tapi kita bersyukur tidak pernah mencelakakan. Ya jatuh, tapi nggak sampai bonyok. Ya nggak sampai tergeletak, gelangsar kalau orang Jawa bilang gitu ya. Ya kan Tuhan tega. Seperti seorang anak kalau mau bisa berlari harus belajar berjalan. Dan kalau mau berjalan harus belajar berdiri. Dan sementara belajar berdiri, sementara belajar berjalan, bahkan sementara belajar berlari, kadang-kadang memang jatuh. Di Malaysia pernah dibuat sebuah survei, penelitian ya. Dan penelitian itu mau menghitung seorang anak bayi untuk kemudian sampai bisa berdiri tegak dan berlari itu rata-rata jatuh berapa kali. Ya, dan tahu nggak penelitiannya mengatakan bagaimana? Rata-rata setiap anak perlu jatuh 240 kali baru bisa berdiri baik, lalu jalan bahkan bisa lari dengan mantap. Ya, jadi kalau setiap adik-adikku dengar ya, sekarang kita sudah SMA, udah gede, Anda sudah pernah jatuh 240 kali. Ya, dari 240 kali itu ada yang nangis keras, ya, adanya mungkin bonyok, ya apa namanya nih lututnya luka lah, ya, adanya sempat kebentur mungkin tulang pipinya. Ya, kita sudah jatuh 240 kali. Ya, rata-rata. Dan bersyukur kita tetap tegak. Namun itu adalah masa lalu kita, masa kecil kita, ya. Dalam kehidupan kurang lebih sama. Ya, namun yang bersyukur adalah ya walaupun kita jatuh di tempat yang tepat.
Nggak apa-apa jatuh. Ya, karena asal kita jatuh, lalu kemudian berdiri lagi dan tetap melanjutkan perjalanan kita. Saudara, kalau Anda hidup dalam pimpinan Tuhan, ya, Mazmur 37 ayat 23 tadi dalam versi Amplified Bible, ya Classic Edition, saudara mengatakan demikian. The steps of a good man are directed and established by the Lord, when he delight in his way and he busies himself with his every step. Anda tahu maksudnya? Jadi versi Amplified Bible ini saudara-saudara berkata, saudara-saudara kalau Anda langkah-langkah orang benar itu diarahkan dan ditetapkan oleh Allah. Dan kalau Allah berkenan atas langkah yang diambilnya, maka ia akan menyibukkan dirinya sendiri dengan segala langkah yang dibuat oleh orang itu. Keren ya? Jadi kalau Anda saudara-saudara melangkah dalam jalannya Tuhan, Tuhan itu rela untuk menyibukkan diri, ngurusin hidup Anda, supaya langkah-langkah Anda yang buat itu berjalan dengan baik, menuju pada tujuan yang tepat. Ada waktu kita digembleng, kita kepayahan, tapi itu untuk kebaikan kita. Ada waktu yang kita kesulitan, tapi itu masa depan kita yang kuat. Kita diberikan jalan mudah, supaya kita bisa bernafas, dan kita berlari menuju masa depan. Segala apa yang dikerjakan Tuhan itu ikut sibuk ngurusin kita, sedemikian rupa juga setiap langkah, in our every step, dalam setiap langkah kita, he busies himself, yang rela untuk bersibuk-sibuk untuk mengatur hidup kita. Terjemahan ini memang tidak muncul dari kitab dari bahasa Ibrani-nya, tapi ayat ini memang ditulis oleh Classic Edition daripada Amplified Bible, karena memang di dalam tradisi Yahudi, kalau seseorang sudah mengarahkan dan menetapkan mau kemana, maka orang itu bertanggung jawab untuk urus sampai akhirnya jadi. Maka berbahagialah kalau Anda dan saya menjalani kehidupan ke depan bersama dengan Tuhan. Kalau Anda nggak berjalan bersama dengan Tuhan, ya Tuhan silakan jalan sendiri. Tapi kalau Anda melibatkan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan akan he busies himself, katanya, with his every step. Terakhir, saudara-saudara, yang penting dalam menjalani kehidupan untuk meraih kepada masa depan, untuk starting our new chapter dalam hidup kita, belajarlah senantiasa untuk hidup berkenan kepadanya. Artinya apa? Ada perbedaan kalau Anda hidup berkenan kepada Allah dan Anda tidak berkenan di mata Tuhan. Ada perbedaannya. Kalau Anda hidup berkenan di hati Tuhan, ya, terjemahan Amplified Bible tadi dengan jelas memberikan sebuah keterangan. Tuhan akan campur tangan secara proaktif. Ada bedanya. Saudara-saudara, saya buat sebuah gambar Tuhan Yesus yang tersenyum dengan indah. Anda punya orang tua, kan? Kalau Anda melakukan hal-hal yang berkenan kepada orang tua Anda, saya beritahu ya, orang tua Anda itu tersenyum dalam hatinya. Bahkan kadang-kadang nggak bisa ditahan, dia bahkan tersenyum kelihatan di raut wajahnya. Karena dia bersukacita melihat anak-anaknya, yaitu Anda, melakukan hal-hal yang baik dan indah dan berkenan kepada orang tua Anda. Itu sebabnya orang tua Anda akan dengan lebih antusias untuk mendukung Anda, untuk support Anda. Apa yang menjadi cita-cita harapan Anda akan disupport dengan maksimal. Namun kalau hidup kita tidak berkenan, ya halo adik-adikku, ya tidak berkenan pada orang tuamu aja. Saya yakin orang tuamu tuh hatinya sedih. Kalau bisa menangis, menangis dia. Jarang orang tua mungkin menunjukkan air matanya di hadapan anaknya. Tapi kalau dia bisa menunjukkan, dia akan menangis untuk Anda. Hal yang sama pada Bapa kita surgawi. Kalau hidup Anda selama ini jalan putar-putar, nggak ada kejelasan, Bapa menangis. Yesus sedih. Namun kalau hidup Anda berkenan kepada Bapa, dia akan delightful. Dia juga akan berkenan pada Anda dan memberikan yang terbaik dalam hidup Anda. Jadi mari kita buka hati kita kepada Allah, katakan, ya Tuhan, aku mau hidup berkenan kepadamu. Untuk starting our new chapter ini. Untuk memulai sebuah langkah yang baru ini. Saudara, kisah di Avenger yang tadi saya kutipkan, saudara-saudara, mengatakan bahwa
Anda diciptakan, atau Mr. Stark ya, diciptakan untuk menjadi seorang hero. Awalnya mungkin cuma sekedar main-main robot-robotan. Banyak kesalahan dibuat oleh Mr. Stark dalam kisah itu, bukan? Saya rasa di Iron Man sesi pertama itu ya. Dengan pongah dia mengatakan, kalau mau marah sama saya ini alamat saya. Wah, gagah sekali ya. Lalu beneran ya, rumahnya dihancurin, kantornya dihancurin, fasilitas elektronik dihancurin semuanya. Bodoh. Si Tony Stark yang pintar itu ternyata demikian bodohnya. Namun saudara-saudara ketika berjalan dengan waktu, kisah Avenger ya. Kemudian akhirnya Iron Man saudara-saudara menjadi seorang hero. Dia menjadi pahlawan buat negara, bahkan pahlawan buat dunia. Nah, saya percaya saya sedang berhadapan di belakang layar ini dengan anak-anak mudanya akan menjadi seorang pahlawan. Beberapa di antara Anda menjadi pahlawan buat keluarga Anda. Beberapa di antara Anda menjadi pahlawan buat negara Indonesia. Beberapa di antara Anda menjadi pahlawan penyelamat bumi, entahkah masalah lingkungan, entahkah masalah menemukan yang namanya sistem pengaturan politik yang lebih baik. Beberapa di antara Anda menjadi pahlawan kerajaan Allah. Wow. Mari, jangan berbuat hal yang bodoh lagi. Pikirkan setiap langkah hidupmu dengan cermat. Berserah pada Tuhan, biarkan Tuhan menetapkan langkah hidupmu. Dan pastikan hidupmu berkenan kepada Dia. Maka akan datang waktunya, Tuhan berkata, sekarang waktunya. Kamu menjadi bagian dari dunia yang lebih besar. A part of a bigger world. So, let's start our new chapter with God. Mari kita berdoa. Aku berdoa untuk setiap anak-anak muda yang hari ini akan diwisuda, graduation, atas jenjang SMA-nya. Dan sementara akan membuka sebuah chapter yang baru dalam kehidupan mereka. Tuhan, tetapkan langkah-langkah mereka. Dan biarkan mereka melangkah pada setiap batu pijakan yang telah Engkau tetapkan itu. Ajar mereka Tuhan untuk menyadari bahwa Engkau sedang memanggil mereka untuk masuk menjadi bagian dari sebuah bigger world, dunia yang lebih besar. Yang membawa mereka menjadi seorang yang luar biasa dari mendatang. Pahlawan untuk keluarganya, untuk gereja, untuk Indonesia, untuk kerajaan Tuhan. Berkati Bapa, berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati Anda semuanya. Selamat wisuda dan selamat memasuki babak yang baru. Your new chapter in your life. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak David. Kita semua diberkati dan biarlah firman ini biar kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menutup kebaktian ini dengan doa, mari kita naikkan pujian dengan Tuhan. Mari semua yang di rumah kita nyanyikan pujian sama-sama. Lalu berdoa. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa melewati semuanya. Amin.
berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Terima kasih buat penyertamu di dalam puji-pujian, doa, dan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Dan kami bersyukur kami diberkati di dalamnya. Kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya sepanjang hari ini. Tuhan berkati acara ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang pimpin. Terpuji nama Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kita sehingga anak-anak kita bisa sampai di hari ini untuk mengikuti kegiatan graduasi. Kiranya kita semua bisa menjadi bagian dari dunia untuk di langkah yang baru, di new chapter. Anak-anak ayo berjuang, ayo semangat gitu, untuk menggapai harapan dan cita-cita kita. Maka kegiatan selanjutnya akan ada serangkaian acara, dan acaranya akan dibawakan oleh Pak Iko. Oke, terima kasih Bu Dewi. Ya, tadi barusan saja kita mengikuti ibadah. Tentunya saja tadi apa yang disampaikan oleh Pendeta David bisa memberikan hal yang menarik ya bagi kita semua ya. Dan itu juga kami ucapkan juga tim ibadah yang tadi melayani, ada Pak Martin dan timnya. Terima kasih juga sudah melayani ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, berikutnya yang ditunggu-tunggu nih ya, sepertinya kita akan masuk ke acara-acara selanjutnya dalam graduasi SMA Kristen Ketapang 1. Sebentar lagi kita akan saksikan adalah pengalungan medali secara simbolik yang akan diwakilkan oleh siswa dan siswi dari kelas 12 IPA dan 12 IPS. Berikutnya akan dilanjutkan dengan persembahan siswa, persembahan orang tua, dan siswa-siswi yang bersekolah di Sekolah Kristen Ketapang, dan juga video sinematografi yang akan menggambarkan bagaimana kenangan mereka selama bersekolah di tempat kami. Selanjutnya, saya tidak akan basa-basi lagi. Ibu Magda dipersilakan sebagai Kepala Sekolah SMA Kristen Ketapang 1. Salam sejahtera untuk kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya kepada Bapak Ibu, Badan Pengurus, Head Office, para kepala sekolah, TK, SD, dan SMP. Terima kasih juga kepada para orang tua dan siswa yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami Sekolah Kristen Ketapang 1, yaitu SMA Kristen Ketapang 1, untuk mendidik anak-anak kami di tempat ini selama 3 tahun. Terima kasih untuk kerjasama dan dukungannya untuk mengembangkan potensi yang ada pada anak-anak dan mengembangkan karakter di dalam Kristus sesuai dengan visi dan misi Sekolah Kristen Ketapang 1. Dengan ucapan syukur, pada hari ini saya, Kepala Sekolah SMA Kristen Ketapang 1, beserta rapat Dewan Guru yang sudah kami lakukan, menyatakan bahwa angkatan 2020-2021 dinyatakan lulus 100%. Peringkat ketiga ujian sekolah, peringkat ujian sekolah akan kami umumkan dari kelas 12 MIPA. Yang pertama, Yolanda Kristi dengan nilai 88,45. Peringkat kedua, Davin Rahardin dengan nilai 87,11. Peringkat ketiga dengan nilai 86,21, Anderson dan Cika Mega.
Untuk kelas 12 IPS, peringkat pertama, Dova Ariela Sareal dengan nilai 82,74. Peringkat kedua, Kaila Aurel Wijaya dengan nilai 82,46. Peringkat ketiga, Kelly Virginia Wenata dengan nilai 82,43. Apa kau ingat kawan, kenangan manis pahit kita, waktu di mabuk asmara sama gebetan. Apa kau ingat teman, waktu kita bacot-bacotan, gengsinya tinggi banget, besoknya balikan. Kalau ku bisa putar ulang, kan ku ulang kenangan manis kita. Masa SMA kan berakhir, tapi waktu tak bisa ku henti. 3 tahun bersama, jalani hari-hari kita. 3 tahun telah lewat, tak terasa hari berganti, tawa, canda, dan tangis telah temani hari-hari kita. Biar memori indah kita simpan dalam hati ini. Yo, what up? Hey, what you doing there? School time is almost over. Now hang in there. Are you crying, honey? Cause we in it till now. Cause of this COVID-19. Now. We have a fun time together and a great time together. We cannot change the past, but we can change the future. So don't cry, honey, cause we've made a history. Class of 2021. We meet on chop. Kalau ku bisa putar ulang, kan ku ulang kenangan manis kita. Masa SMA kan berakhir, tapi waktu tak bisa ku henti. 3 tahun bersama bukanlah waktu yang singkat. 3 tahun telah lewat, bukan juga akhir perpisahan. Raih mimpi-mimpimu, kita akan di jalan yang berbeda. Kita akan mendukungmu, jangan lupakan kenangan kita. Tawa, canda, dan tangis telah temani hari-hari kita. Biar memori indah kita simpan dalam hati ini.
Tak terasa kami sekarang sudah lulus dari SMA, waktu berjalan begitu cepat. Udah 18 tahun aku hidup sama papa mama, banyak banget hal yang dipelajarin. Terima kasih untuk para orang tua, terima kasih mami papi atas kasih sayang dan perhatian yang diberikan untuk kita. Buat papa mama yang telah membesarkan dan mendidik kita sampai sekarang ini, yang sudah bersusah payah membiayai kami sekolah. Selalu memberikan kita motivasi untuk belajar dan cara untuk menyelesaikan suatu masalah di dalam pertemanan atau sekolah. Dan segala dukungan dan support yang telah kalian berikan dalam berbagai hal. Semua hal ini tidak lepas dari doa papa dan mama untuk kami semua. Maaf juga karena kita terkadang susah dibilangin atau nggak taat. Setiap perbuatan dan perkataan kita bikin kalian marah, bikin kalian kesal. Kami sering melakukan kesalahan yang akhir-akhirnya malah menyusahkan kalian atau membuat kalian sedih. Kasih untuk papa mama yang udah selalu sabar ngadepin aku yang nakal dan ngeselin. Semoga kami tetap menjadi kebanggaan untuk papa dan mama. Tetap doakan kami untuk kami bisa tetap berjuang di perguruan tinggi nanti. Aku bersyukur dan akan terus bersyukur lahir sebagai anak papa mama. Love you. Kita semua sayang kalian. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia. Dompet coba buka dulu, di pinggirnya ada distribusi gak? Di step 2. Belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, para siswa-siswi SMA Tapang Jakarta, para orang tua siswa, Kodlok, kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru semua. Kita sungguh patut bersyukur kepada Tuhan atas dilaksanakannya acara graduation ini. Doa dan harapan kami adalah makan salak habis sebungkus, masih seikat duku dan rambutan. Selamat nak, kalian telah lulus, tetapi ingat selalu takut akan Tuhan. Sejuk semilir, angin berhembus, menguning padi di antara jerami. Mendidik siswa berkarakter Kristus, itulah eskata kepercayaan kami.
Cendrawasih kenari dan gelatik bercengkerama di langit biru. Penuh kasih mengajar dan mendidik. Terima kasih Ibu dan Bapak Guru. Bunga selasih tumbuh di rawa, dulu ditanam oleh anak pramuka. Terima kasih orang tua siswa mempercayakan putra-putri di SKK. Bermain gitar lagunya cinta. Biduan Dipa si Krisdayanti. Giatlah belajar, raihlah cita-cita. Jadilah pelayan Tuhan yang sejati. Dari Jakarta menuju Sukabumi, berjalan kaki ikut semua. Kalian akan pergi, tinggalkan kami. Jangan lupakan kami semua. Sedang berjalan melihat beruang, diberi jamu, ikan, dan madu. Selamat jalan, selamat berjuang. Tuhan sertamu sekarang dan selalu. Halo Bapak Ibu Guru semuanya. Melalui video kali ini, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua telah membimbing dan mengajari saya dari kelas 10, 11, dan kelas 12 ini. Buat guru-guru yang udah sabar banget ngajak kita, makasih udah kasih banyak banget pelajaran hidup. Selama 3 tahun ini, Bapak dan Ibu udah mau ngajarin kita, udah mau didik kita. Meskipun 1,5 tahunnya lewat online, Walaupun kadang kita suka jarang ngumpul tugas, telat, atau banyak ngeluh, tapi saya yakin Bapak Ibu Guru udah kasih yang terbaik. Minta maaf juga kami murid-murid tuh banyak buat salah Dalam sekolah offline maupun online. Anaknya pada bandel-bandel, pada keras kepala, pada susah diomongin. Kiranya perbuatan kami selama 3 tahun yang kurang mengenakan bagi Bapak Ibu Guru bisa dimaafkan. Kita semua bersyukur ada Bapak dan Ibu Guru di samping kita yang selalu nge-support, Selalu mengasihi kita dan mengerti kita sebagai murid. semoga kedepannya guru-guru makin sabar. Guru-guru harus tetap semangat buat ngajar generasi selanjutnya. Sehat selalu dan happy. Saya telah berhasil mencapai garis akhir dari sekolah. Saya dan teman-teman akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang benar dan berhasil, supaya hasil didikan dari Bapak Ibu sekalian itu nggak sia-sia ke kita. Depannya Tuhan selalu memberkati Bapak dan Ibu Guru dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dan terutama dalam keluarga. Kami sadar kau tidaklah sempurna, namun kau tetap beri yang terbaik. Kami tahu tidak mudah bagimu menuntun kami menggapai impian. Semoga kau terima maaf kami, segala perbuatan yang sakiti hatimu. Semoga kau tetap menginspirasi agar kami bisa hadapi hari esok.
namun hati tetap bersama. Di tengah gelora kehidupan dunia, starting your new chapter, tangan Tuhan menjaga. Bila beban berat mendera, ingat Tuhan selalu setia. Selamat jalan, siswa terkasih. Tuhan sertamu sekarang dan selalu. Saling mengasihi, tiba saatnya kita akan berpisah. Suatu hari nanti kita bertemu lagi dan saling mengisi, saling mengasihi. Saat inilah yang membuatku sedih. Sebelum kau pergi, ku ingin kau tahu ku cinta kau. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih padamu. Masa indah yang pernah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah perjalananmu, maju dan terus maju. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Kita pernah bertemu dan saling mengasihi. Tiba saatnya kita akan berpisah. Suatu hari nanti kita bertemu lagi dan saling mengisi, saling mengasihi. Saat inilah yang membuatku sedih. Sebelum kau pergi, ku ingin kau tahu ku cinta kau. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih padamu. Masa indah yang pernah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih padamu. Masa indah yang pernah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Untuk aku, kita, kami di masa depan. Gak terasa ya, waktu begitu cepat. 10 tahun mendatang bukanlah waktu yang sebentar. Tapi, sadar gak sih, kalau 10 tahun yang lalu menjadi waktu yang sangat singkat. Banyak kenangan yang telah mewarnai masa SMA kita loh. Coba ya, kita ingat-ingat apa aja. Mulai dari cabut saat jam pelajaran ke kantin, ngumpet di kamar mandi, kompak nih gak ngerjain PR,
debat sama guru, tidur di kelas, kadang suka sengaja sih terlambat masuk sekolah, suka nyuri-nyuri makan di jam pelajaran, berantem sama teman. Sampai di awal tahun 2020 kita dipaksa untuk belajar online dan berlangsung sampai sekarang karena pandemi. Senang, sedih, haru, bingung sampai kesal menjadi satu. Mungkin kalau ibarat warna pelangi, ini adalah kelabu. Kelabu, ya benar kelabu. Warna yang menjadi satu sehingga menggoreskan abu-abu di kertas putih kehidupan. Gak selamanya loh gelap itu sendu, dan terang tidak selalu mewakili bahagia. Tapi di sini, di tempat ini, kita diajarkan untuk bijak dalam memilih warna. Kita juga diajarkan untuk berhati-hati dalam menggoreskan warna di setiap langkah kehidupan. Nah, sekarang sudah saatnya kita melangkah keluar untuk menggapai harapan baru. Sekarang nih, sudah saatnya kita membiasakan diri untuk memulai babak baru dengan mandiri. Ya, ada sedihnya, ada senangnya juga. Kita tidak akan mendengar lagi nih suara Bapak Ibu guru yang tidak pernah bosan mengingatkan kita jika kita salah. Bapak, Ibu, izinkan kami berpamitan ya. Terima kasih telah memberikan banyak ilmu. Terima kasih juga telah mengajarkan kami tanpa lelah. Dan terima kasih banyak atas semua ketulusanmu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, warna pelangi yang indah ini telah kami campur dan menjadi kenangan seragam abu-abu ini. Sekali lagi, Bapak, Ibu guru, kami pergi dengan sebuah senyuman untuk memulai babak baru. God bless you all. Goodbye. Oke, Bu Dewi, ini kita sudah menjelang akhir acara. Tapi sebenarnya belum berakhir juga, karena kita akan mengabadikan momen ini dengan foto bersama. Bapak Ibu siswa-siswi yang di rumah dan undangan dipersilakan untuk membuka dan tersenyum ke arah kameranya masing-masing, pasang pose terbaiknya. Nanti akan dipandu oleh Bapak Dedi. Oke, dipersilakan untuk menghadap ke layarnya masing-masing. Oke, senyum. Cara kita hari ini tidak terasa ya Pak Niko? Iya, tidak terasa. Kayaknya masih mau terus-terus dulu ya. Iya, begitu juga dengan anak-anak kita semuanya yang sudah bersekolah di Sekolah Kristen Ketapang. Mulai dari ada yang dari KBTK, SD, SMP, SMA ya Pak ya. Oke, atau ada juga yang dari SMA sudah mengikuti perjalanan belajar bersama teman-teman selama 3 tahun. Ternyata
waktunya pendek Pak Niko ya, gitu. Dan tidak lupa semuanya juga terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah luar biasa membimbing anak-anak, demikian juga dengan orang tua kita di rumah yang tidak luput dari supportnya sampai akhirnya anak-anak bisa berada di tahap ini ya. Anak-anak boleh peluk mama papa, boleh cium mama papa, boleh say terima kasih buat mama papanya karena sudah mendampingin kita sampai dengan tahap ini Pak Niko. Nah, baiklah untuk di penghujung acara hari ini anak-anak sudah merajut kenangan Pak seperti warna tadi banyak ya Pak ya gitu. Nah, baiklah berpisah di sekolah bukanlah akhir dari segalanya. Oke, namun inilah adalah awal untuk kita semua meraih cita-cita masing-masing dan membuktikan bahwa kita siap memasuki tahap berikutnya dalam kehidupan. Starting our new chapter. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu dan para undangan, terlebih juga para siswa dan siswi, juga segenap tim panitia yang sudah berjerih lelah mempersiapkan graduasi SMA Kristen Ketapang 1 2021. Terima kasih, sampai jumpa. Sebelum kau pergi, ingin kau tahu cinta kau. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih padamu. Masa indah yang pernah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah perjalananmu, maju dan terus maju, dan kiranya